Semenjak kami menikah, berbagai kejadian aneh menimpa kami. Aku disiksa, Mi. Karakternya Maya di Racun Sangga. Maya ini tokoh asli ya. Jadi karakter dia di asli juga introvert, punya kepercayaan yang sangat tinggi. Sebelum menikah, kehidupannya tidak pernah mengalami teror atau kesulitan. Dia agak manja juga ke keluarganya. Dan ingin membuat keluarganya happy selalu. Ketika dia menikah dan mengalami cobaan santet ini, kepercayaan dan values dia semuanya diuji. Dan kebetulan dia juga sedang hamil, jadi dia harus mengalami tantangan mental dan fisik juga karena itu. Tapi dia tetap bisa berjuang sih, maksudnya tetap bisa kuat, dan dia nggak berani untuk menunjukkan emosi yang terlalu emosi sedih atau emosi yang trauma terhadap di depan orang. Jadi dia berusaha untuk menutupi itu semua. Jadi dia very mentally strong ya, karakter perempuan yang sangat kuat lah ya. Ada beberapa hal yang mirip. Sebagai perempuan kayaknya kita udah punya kayak sisi caringnya ya, sisi untuk merawat orang itu udah ada genetically di dalam diri kita sendiri. Jadi aku orangnya emang kayak gitu juga. Kalau misalnya sama orang yang terdekat aku pasti sangat loyal, sangat giving. Apalagi mereka sedang mengalami sesuatu hal, pasti ingin berusaha untuk mendampingi mereka. Jadi mungkin itu kesamaannya, dan secara mental juga aku ya kuat juga lah, jadi ada kesamaan. Tapi Maya sih kayaknya jauh di atas aku secara kuat mentalnya. Ada banget, karena ini tokoh asli. Jadi cara untuk mendalami tokoh asli itu ternyata sangat sulit ya. Sebelumnya saya pernah menceritakan bahwa untuk mendapatkan informasi dari narasumbernya langsung, dari tokoh asli yang langsung, itu lumayan sulit karena pasti mereka ingin memberikan versi mereka, versi yang mereka ingin menunjukkan. Padahal ada sisi-sisi yang mungkin mereka tidak menceritakan, tapi kita butuh tahu agar kita bisa pelajari kenapa alasan mereka melakukan sesuatu dan personality mereka tuh seperti apa sih yang bikin mereka motivasi dalam hidupnya atau motivasi dalam actions-nya apa. Nah, itu yang harus aku tahu, dan itu butuh proses yang lumayan panjang. Beberapa kali pertemuan dengan Maya yang asli agar bisa dapat kepercayaannya dia, agar dia bisa lebih jadi diri dia sendiri di depan aku. Dan tantangan berikutnya, karena ini filmnya juga kisah dari Kalimantan, jadi harus belajar bahasa dialek baru, dialek Banjar. Itu juga lumayan berat. Tapi yang paling berat buat aku sih mental aspeknya sih. Ternyata karena story-nya, skripnya sangat detail, itu ganggu mental aku secara pribadi ya. Pernah tadi aku menceritakan bahwa pas proses reading itu udah mulai kena mental. Sering banget dimana aku kayak mimpi buruk,
ada yang namanya sleep paralysis, jadi kayak mimpi ketindihan ya. Itu sering terjadi. Dan ternyata apa yang aku mimpiin dalam mimpi itu, apa yang Andi asli, korban asli pernah ngeliat. Dan aku baru tahu itu setelah proses syuting sudah selesai. Jadi ternyata, ya mungkin karena kebanyakan ngobrol dengan karakter yang asli, dan deket dengan mereka, jadi ikut ke bawah. Penakut sih nggak terlalu ya, lumayan berani sih diri, tapi sebelumnya mungkin nggak terlalu percaya tentang hal-hal mistis ya. Nah ini sesuatu yang baru buat aku juga. Oke, untuk mirip dan enggaknya, menurut aku itu sangat sulit untuk bikin mirip 100%. Karena itu tergantung terhadap persepsi aktor, apa yang saya anggap ceritanya harus seperti apa, dan persepsi director dan director's vision dan producer's vision itu seperti apa. Mereka kepengen membuat ceritanya semirip apa, dan tanggapan mereka seperti karakter Maya itu seperti apa. Jadi ya sebagai aktor pasti berusaha untuk bikin semirip mungkin, tapi balik lagi tergantung pada persepsi director dan. Yang aku belajar adalah perempuan itu ketika mengalami kejadian setraumatik apapun, mereka sangat kuat. Mereka punya kesabaran yang sangat tinggi. Maya sendiri punya kesabaran dan kepercayaan yang sangat tinggi. Bahkan dia selalu melihat kebaikan dalam setiap orang. Walaupun orang itu melakukan hal yang nggak baik terhadap dia selalu punya niat yang baik. Jadi itu sih yang mungkin aku belajar untuk jadi perempuan dan jadi manusia yang lebih baik lagi dari Maya. Ya. Kalau aku sendiri sih pasti melakukan research tentang ini ya, proses. Kalau ini kan Maya sedang hamil, jadi aku harus belajar kalau emosi perempuan sedang hamil itu seperti apa, naik turunnya, sampai fisiknya juga seperti apa kan, gestures-nya dan lain-lain. Tapi dengan ketemuan Maya menurut saya itu udah lumayan cukup ya, karena saya udah bertemu dengan dia beberapa kali, mungkin sampai dia juga bosen saya nanya-nanya terus sama dia. Masih, karena kan kita juga harus ini ya, masih harus dekat dengan tokoh asli karena mereka sudah membantu kita. Ya karena itu, ini adalah tantangan baru, tantangan yang bagus untuk diri aku sebagai aktor ya, dan ya ceritanya juga menarik karena ini santet dari Kalimantan, belum pernah diangkat juga dan jarang didengar juga Racun Sangga, tapi sudah viral di threads. Jadi ada cultural aspeknya juga. Itu yang aku suka. Dan dari film-filmnya Suraya yang aku suka juga karena mereka selalu mengangkat kebudayaan yang ada di Indonesia. Dari dulu emang suka teater. Waktu sekolah main di teater juga. Tapi itu ditawarin sih, dapat tawaran untuk main di Layangan Putus. Itu debut aku. Karena suka acting, karena dari dulu teater, jadi emang aku suka ada di atas panggung dan suka ada di depan kamera ya. Maksudnya I'm a very creative person, jadi menurut aku setelah beauty pageant, setelah memberikan sesuatu dalam kontes kecantikan, kepengen memberi sesuatu yang baru terhadap publik lewat acting. It's a learning process, banyak hal yang aku pelajari, dan saya senang ada di industri ini karena saya mulai dari bawah, dari benar-benar nggak punya knowledge sama sekali,
tentang acting di dalam film, dan sekarang bisa ada di film seperti Racun Sangga. I'm very grateful masih bisa dikasih kesempatan terus untuk main film di industri film Indonesia. Ada adaptasinya. Mungkin ada banyak orang yang mungkin nggak yakin ya dengan kemampuan aktingnya karena mereka lihat, oh ini kan backgroundnya model, mungkin nggak bisa ekspres dirinya sebagai aktor, mungkin ada kesulitan untuk ekspresi dan lain-lain, emosi, membangun emosi, tapi ya di awal emang susah, tapi kan you learn by doing. Jadi setelah beberapa project ketagihan dan belajar tentang acting lagi, dan ternyata bisa. Aku pengen bangun nama di dunia acting sih. Kalau di industri beauty pageant kan udah menjadi top 10 di Miss Universe, itu kan pertama kali untuk Indonesia. Nah, aku pengen dapat sesuatu di dunia acting, like make my mark in acting world. Harapannya terus bisa dipercaya, terus bisa menjalani kerjasama dengan production house di Indonesia, dan membuat penonton senang dengan karya-karya.